Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andika Saputri Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Jadi di video ini saya akan kembali membahas mengenai filsafat ilmu, yaitu ukuran kebenaran, klasifikasi, dan hierarki ilmu. Nah, untuk buku panduan yang saya pakai dari buku Filsafat Ilmu oleh Profesor Dr. Amsal Bahtiar. Ukuran kebenaran berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Karena itu, kegiatan berpikir adalah usaha untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu atau kriteria kebenaran. Pada setiap jenis pengetahuan tidak sama kriteria kebenarannya karena sifat dan watak pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan tentang alam metafisika tentunya tidak sama dengan pengetahuan tentang alam fisik. Alam fisik pun memiliki perbedaan ukuran kebenaran bagi setiap jenis dan bidang pengetahuan. Secara umum, orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologis, kebenaran ontologis, dan kebenaran semantis. Kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran dalam arti ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran dalam arti semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Namun dalam pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologis karena kebenaran yang lainnya secara inheran akan masuk dalam kategori kebenaran epistemologis. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori korespondensi. Teori pertama adalah teori korespondensi, the correspondence theory of truth, yang kadang disebut dengan the accordance theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau correspondence antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan antara subjek dan objek. Pengetahuan itu dikatakan benar apabila di dalam kemanunggalan yang sifatnya intristik, intensional, dan pasif afektif terdapat kesesuaian antara apa yang ada di dalam pengetahuan subjek dengan apa yang ada di dalam objek. Hal itu karena puncak dari proses kognitif manusia terdapat di dalam budi atau pikiran manusia atau intelektus. Maka pengetahuan adalah benar bila apa yang terdapat di dalam budi pikiran subjek itu benar sesuai dengan apa yang ada di dalam objek. Suatu proposisi atau pengertian adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran adalah yang bersesuaian dengan fakta, yang berselaras dengan realitas, yang serasi atau korespondens dengan situasi aktual. Dengan demikian, kebenaran dapat didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas objektif, yaitu suatu pernyataan yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi. Kebenaran ialah persesuaian atau agreement antara pernyataan statement mengenai fakta dengan faktual, atau antara putusan judgment dengan situasi seputar environmental situation yang diberi interpretasi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori korespondensi ini adalah Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramsay, dan Tarski. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell, seorang yang bernama Carl Rogers. Seorang penganut realisme kritis Amerika berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat di dalam objeknya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah realitas itu objektif atau subjektif.
Dalam hal ini ada dua pandangan, realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. Dengan perkataan lain, realisme epistemologis atau objektivisme berpegang kepada kemandirian kenyataan, tidak tergantung pada yang di luarnya. Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan mengetahui berakhir di dalam suatu ide, yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Kedua pendapat ini benar-benar sangat berbeda. Idealisme epistemologis lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide. Karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, memilih, dan lain sebagainya semuanya adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologis sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan subjektivitas. Berlawanan dengan idealisme, maka realisme atau dalam istilah Marxian lebih terkenal dengan materialisme, dialektika itu mempertahankan bahwa kebenaran adalah objektif. Selama kebenaran mencerminkan dunia wujud secara objektif, maka wujudnya itu tidak tergantung pada kesadaran manusia. Kebenaran objektif, tulis Lenin, adalah kandungan pengetahuan kita yang tidak tergantung baik kepada manusia maupun kepada kemanusiaan. Kandungan kebenaran sepenuhnya ditentukan oleh proses objektif yang dicerminkannya. Selanjutnya, Lenin menulis dari renungan yang hidup menuju ke pemikiran yang abstrak dan dari situ menuju praktik. Demikianlah proses dialektika tentang pengenalan atas kebenaran, atas realitas objektif. Mengenai teori korespondensi tentang kebenaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Kita mengenal dua hal, yaitu pertama pernyataan dan kedua kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini disebut benar karena kenyataan Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Kebenarannya terletak pada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Adapun jika dikatakan Bandung adalah ibu kota Republik Indonesia, pernyataan itu salah karena tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Dalam dunia sains, teori ini sangat penting sekali digunakan guna mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihat itu benar-benar nyata terjadi. Bukan hanya pandangan semu belaka, penelitian sangat penting dalam teori korespondensi karena untuk mengecek kebenaran suatu teori perlu penelitian ulang. Katakanlah bodrek adalah obat sakit kepala. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini, tidak hanya memakan obat tersebut, tetapi juga meneliti ulang kebenaran unsur-unsur yang terdapat dalam obat bodrek. Dengan demikian, suatu pernyataan tidak hanya diyakini sedemikian rupa, tapi diragukan untuk diteliti. Kemudian, teori koherensi tentang kebenaran. Teori yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi dengan consistence theory of truth yang sering pula dinamakan the consistent theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan atau judgment dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri dengan perkataan lain. Kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru itu dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan akui kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, suatu proposisi itu cenderung untuk benar jika proposisi itu koheren atau saling berhubungan dengan proposisi-proposisi yang lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi koheren dengan pengalaman kita. Kepastian mengenai kebenaran sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Kedua, pengertian bersifat logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan atau dianggap salah. Jadi menurut teori ini, putusan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain. Karena lahirnya rumusan truth is a systematic coherence, kebenaran adalah saling hubungan yang sistematis.
truth is konsistensi kebenaran adalah konsistensi dengan kecocokan. Apabila teori korespondensi dianut oleh penganut realisme dan materialisme, teori konsistensi atau koherensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme seperti filsuf Britania Berkeley. Idealisme epistemologis berpandangan bahwa objek pengetahuan atau kualitas kita kerap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Itulah sebabnya teori ini disebut subjektivisme. Kaum idealis berpegang kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya tanpa memandang keadaan real peristiwa-peristiwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Dengan cara demikianlah interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealis. Yang kedua, teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran dan the pragmatic atau pragmatist theory of truth. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada asas manfaat. Sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan akan dikatakan salah jika tidak mendatangkan manfaat. Istilah pragmatisme ini sendiri diangkat pada tahun 1865 oleh Charles S. Peirce. Doktrin pragmatisme ini diangkat dalam sebuah makalah yang dimunculkan pada tahun 1878 dengan tema How to Make Our Ideas Clear, yang kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat Amerika. Di antara tokohnya yang lain adalah John Dewey. Menurut teori pragmatisme, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan. Apabila ia berlaku dalam praktik, apabila ia mempunyai nilai praktis, kebenaran terbukti oleh kegunaannya, oleh hasilnya, dan oleh akibat praktisnya. Jadi kebenaran ialah apa saja yang berlaku atau works. Kemudian selanjutnya adalah agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenarannya sebelum lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan, pengalaman, dan percobaan sebagai trial and error. Sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Kita akan beralih ke klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tak berguna. Kategori ilmu yang berguna mereka masukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika, bersama disiplin-disiplin yang khusus mengenai ilmu keagamaan. Ilmu sihir, alkemi, dan numerologi, ilmu nujum dengan menggunakan bilangan, dimaksudkan ke dalam golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna. Klasifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoretis dan praksis. Secara umum ada 3 basis yang sadar mendasar dalam menyusun secara hierarkis ilmu-ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim sesudahnya membuat klasifikasi ilmu-ilmu. Al-Farabi membuat klasifikasi ilmu secara filosofis ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologis dialektis. Beliau memberi perincian ilmu-ilmu religius ilahiyah dalam bentuk kalam dan fikih langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosofis, yakni matematika, ilmu alam, metafisika, dan ilmu politik. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai klasifikasi dan ilmu, hierarki ilmu, dan juga ada sumber pengetahuannya.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pembahasan kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan ini bisa menjadi dasar kalian mempelajari filsafat ilmu lebih luas lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.